Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon maaf atas keterlambatannya. Hari ini kita akan memulai materi mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris oleh narasumber kita, Bapak Zaki Ananda Putra, SMKN, Notaris Kabupaten Cirebon. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi para rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada Ibu Novia. Kita telat sekitar 25 menit ya, Bu. Oke, kita langsung masuk aja ya, rekan-rekan sekalian untuk pembahasan hari kedua ini tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Bisa di next, Ibu Novia. Nah, bagaimana apa saja sih dasar hukumnya? Yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan turunannya itu beberapa Permenkum atau ada juga Permenkuham. Nah, yang rata-rata itu yang pada tahun 2004 ada Kepmenkumham nomor nomor M39 PW 07 10 tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris. Lalu ada juga yang pada tahun 2007 tentang bentuk dan ukuran cap stempel notaris. Lalu pada 2010 Permenkumham tahun 2010 tentang persyaratan menjalankan jabatan notaris dalam bentuk perserikatan perdata. Lalu Permenkumham nomor 61 tahun 2016 tentang cara penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris. Lalu Permenkumham nomor 19 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris. Lalu ada juga nomor 16 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta anggaran Majelis Pengawas Notaris. Lalu yang sekarang yaitu sebelumnya Permenkumham nomor 15 tahun 2020 tentang cara pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap notaris. Lalu yang terakhir yang pada tahun ini 2025 Permenkum nomor 17 tahun 2025 tentang formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini kita langsung masuk ya rekan-rekan tentang pengangkatan notaris. Terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Nah, menterinya siapa? Yaitu Menteri Hukum. Yang sekarang kita kementerian di bawah naungan Kementerian Hukum. Nah, pada pasal 1 angka 14 UJN, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Nah, pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2015 tentang Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh menteri. Yang sekarang kita terbagi atas dua ya, Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Nah, pada pasal 2 Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, ada historisnya yaitu pada sebelum diubahnya UUJN, ketentuan pasal 1 angka 14 UUJN yang pada tahun 2004 menyebutkan bahwasanya menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Nah, sekarang menteri yang di bidang hukum ya rekan-rekan sekalian untuk perihal notaris. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk terkait UUJN, Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, jangan lupa dihafal juga ya rekan-rekan kapan diundangkan dan di mana. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang notaris atau tentang jabatan notaris atau UJN, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 117 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4432 diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober tahun 2004. Lalu ada perubahannya yaitu nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang sebelumnya nomor 30 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, nomor 3 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5491 diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014.
Nah, beberapa ketentuan yang diubah pada UJN lama yang antara lain yaitu penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang sebelumnya yaitu 12 bulan lalu menjadi 24 bulan. Nah, lalu penambahan kewajiban larangan merangkap jabatan dan alasan pemberhentian sementara notaris. Lalu ada juga pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang, penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain berupa pernyataan bahwa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan, peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada notaris, lalu pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif, lalu pembentukan majelis kehormatan, lalu penguatan dan penegasan organisasi notaris, lalu penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akta otentik, lalu yang terakhir yaitu penguatan fungsi wewenang dan kedudukan majelis pengawas. Lanjut Ibu Novia. Lanjut Ibu Novia, slide-nya. Nah, kita masuk ke pasal kedua yaitu pasal 2 UUJN, notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Pada pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang hukum. Nah, untuk sekarang notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum ya rekan-rekan sekalian, karena udah Kementerian Hukum dan HAM udah pisah ya jadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait kalau dulu itu setelah UKEN adanya UPN, ujian pengangkatan notaris yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, karena meningkatkan mutu kualitas seorang notaris, makanya pemerintah berinisiatif mengadakan UPN pada tahun 2018. Lalu ada yang menggugat keputusan tersebut. Nah, lalu pemerintah berinisiatif melakukan PPKJN PPKJN pada tahun 2019 sampai 2021. Jadi setelah mengadakan UKEN, rekan-rekan yang terdahulu para senior-senior mereka mengikuti UKEN, lalu mereka juga mengikuti PPKJN. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini kita masuk syarat pengangkatan notaris. Nah, yaitu syaratnya pada pasal 3 UUJN, yaitu adalah yang pertama, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani itu ya ialah yaitu mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai notaris. Nah, lalu lalu magang yaitu magang 24 bulan. Magang 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi dari organisasi setelah lulus S2 kenotariatan. Nah, yang maksud dari prakarsa sendirinya ini rekan-rekan bisa memilih sendiri kantor notaris yang diinginkan. Akan tetapi tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi. Lalu terdaftar sebagai ALB INI. Nah, ini jangan sampai lupa ya, harus terdaftar sebagai ALB di website terbaru ya, jangan website lama. Bagi rekan-rekan yang belum melakukan pendaftaran UKEN bulan ini. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini juga syarat pengangkatan notaris secara kumulatif pada pasal 3 UJN, pasal 2 Permen Kumham nomor 19 tahun 2019, yaitu syarat yang dapat diangkat menjadi notaris itu wajib WNI atau warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling sedikit 27 tahun. Ingat ya rekan-rekan sekalian, berumur paling sedikit 27 tahun untuk pengangkatan notaris ya, untuk pengangkatan notaris. Nah, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, berijazah sarjana hukum, lalu berijazah strata 2 kenotariatan, telah menjalani magang secara nyata sebagai karyawan notaris atau magang
magang di notaris paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi. Lalu setelah lulus strata kedua kenotariatan tidak berstatus sebagai pegawai negeri. Nanti biasanya ada surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, dan tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris, dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Lalu ada juga ketentuan-ketentuan lain yang diatur pada peraturan menteri, seperti nanti juga ada surat wajib menerima protokol notaris, itu ada juga. Lalu ada juga SKCK, lalu ada juga kayak NPWP juga, KTP juga. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini sama seperti sebelumnya, yang sebelahnya yaitu syarat yang diajukan oleh Menteri melalui Dijen AU-nya, itu fotokopi sertifikat kelulusan UKEN yang dikeluarkan oleh organisasi. Nah, asli pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol yang saya sebut sebelumnya, fotokopi NPWP yang telah dilegalisir ya rekan-rekan, biasanya minta legalisir KPP ya. Nah, lalu KTP juga wajib dilegalisir. KTP biasanya mintanya Dukcapil. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait sumpah jabatan notaris terdapat pada sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Itu terdapat pada pasal 4 ayat 1 UJN. Nah, pejabat yang ditunjuk ini siapa? Bisa jadi Kepala Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, atau jika Kepala Kanwil ini berhalang hadir, maka sumpah atau janji dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Itu ada pada pasal 12 Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Nah, ini bisa dilihat untuk sumpah janji jabatannya ya rekan-rekan sekalian, tidak perlu saya bacakan. Nanti ketika pengangkatan rekan-rekan pasti membacanya sendiri nanti. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini setelah kita mengucapkan sumpah atau janji jabatan, dalam kurun waktu 60 hari wajib menjalankan jabatannya secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah janji jabatan itu kepada menteri, organisasi, dan majelis pengawas daerah, menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta terancap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria, organisasi, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau wali kota di tempat notaris diangkat. Itu terdapat pada pasal 7 UUJN ya, rekan-rekan sekalian. Seingat saya setelah melakukan sumpah ini, kalian bisa langsung bekerja secara nyata ya. Misalnya disumpah hari Senin malam pun kalian sudah bisa membuat akte. Nah, ini jika kalian teman-teman telah disumpah tapi melanggar dan dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat apabila rekan-rekan tidak menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan kepada pihak-pihak yang berwenang. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk alur pengangkatan notaris. Sepertinya sudah pada tahu ya rekan-rekan sekalian, lulus MKN dulu, lalu lanjut seleksi ALB, nah lalu menjadi ALB, bayar uang pangkal, mengumpulkan 18 poin, jangan lupa surat keterangan ALB juga, lalu magang 24 bulan berturut-turut, nah lalu mengikuti magang bersama semester 1 sampai semester 4, lalu mengikuti ujian kode etik dan mendapatkan sertifikat UKAN. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke pemberhentian sementara. Untuk pemberhentian sementara notaris dari jabatannya karena, nah yang pertama, dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampuan,
melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik, lalu sedang menjalani masa penahanan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan majelis pengawas secara berjenjang. Dimulai dari majelis pengawas daerah, lalu naik ke majelis pengawas wilayah, nah lalu sampai dengan terakhir yaitu majelis pengawas pusat. Pemberhentian sementara notaris dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Nah, kewenangan Menteri untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dilimpahkan kepada MPP. Bisa lihat pada pasal 77 UJN. Lalu pemberhentian sementara berdasarkan alasan melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik berlaku paling lama 6 bulan. Ingat lagi rekan-rekan, untuk pemberhentian sementara paling lama 6 bulan. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela yaitu adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Pemberhentian sementara dijatuhkan untuk jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Itu ada di Permenkumham nomor 61 tahun 2016. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait pemberhentian notaris. Nah, notaris berhenti menjabat, diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan dengan sementara. Nah, untuk diberhentikan dengan sementara ini, notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan. Lalu larangan jabatan serta kode etik. Nah, lalu sedang menjalani masa penahanan. Itu terdapat pada pasal 9 ayat 1 UUJN. Nah, lalu diberhentikan dengan hormat yaitu meninggal dunia, telah berumur 65 tahun dan tidak diperpanjang masa jabatannya, permintaan sendiri, lalu tidak mampu secara rohani maupun jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Itu terdapat pada pasal 8 UUJN. Lalu sedangkan diberhentikan dengan tidak hormat, yaitu dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila pertama dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatannya. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait alur untuk apabila notaris diberhentikan sementara. Nah, ketika rekan-rekan diberhentikan sementara, wajib menyerahkan protokol kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 bulan. Nah, notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementara harus menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain sebagai pemegang protokol. Penunjukan notaris pemegang protokol ini ditetapkan oleh Menteri atas penunjukan MPD. Penyerahan protokol dilakukan di hadapan MPD dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara. Nah, apabila telah selesai menjalani masa pemberhentian sementara dan telah menyelesaikan kewajibannya, wajib melakukan serah terima protokol kembali ya rekan-rekan sekalian. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari. 30 hari ya, dengan penandatangan berita acara serah terima protokol. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk alasan pemberhentian sementara yaitu apabila dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang sampai dengan dinyatakan pilot atau ditolaknya permohonan pilot kreditur berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maksimal 196 hari. Lalu berada di bawah pengampuan sampai dengan tidak lagi berada di bawah pengampuan atau sampai dengan diberhentikan dengan tidak hormat karena berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. Lalu melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris berlaku paling lama 6 bulan. Ada pada pasal 9 UUJN.
Nah, notaris yang diberhentikan sementara karena dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena berada di bawah pengampuan dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah dipulihkan haknya. Notaris yang diberhentikan sementara karena melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Itu ada pada pasal 10 UJN. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait pemberhentian dengan hormat ya rekan-rekan sekalian. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena yang pertama meninggal, lalu berusia 65 tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani maupun jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus, lebih dari 3 tahun dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter ahli. Lalu merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Nah, ketentuan umur 65 tahun dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Nah, sekarang karena ada putusan MK kemarin diajukan oleh Pak Anastasius, itu masa perpanjangan jabatan kita sebagai seorang notaris itu maksimal 70 tahun ya rekan-rekan sekalian, dengan perpanjangan per tahun dari 67 ke 68, 69 sampai 70. Itu per tahun itu kita wajib melakukan perpanjangan jika ingin melakukan perpanjangan jabatannya ya rekan-rekan sekalian. Lanjut Ibu Navia. Nah, ini terkait pemerintahan dengan hormat. Nah, yang pertama meninggal dunia dalam menjalankan jabatannya yaitu ahli waris ataupun karyawan atau rekan notaris yang mengetahuinya memberitahukan kepada MPD maksimal 30 hari setelah notaris meninggal dunia dengan melampirkan surat kematian yang telah dilegalisasi atau surat keterangan dari kerabat terdekat apabila tidak ada ahli waris. Lalu tugas jabatannya dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris maksimal 30 hari sejak notaris meninggal dunia. Dan pejabat sementara notaris wajib menyerahkan protokol notaris yang meninggal kepada MPD maksimal 60 hari setelah masa jabatan pejabat sementara notaris berakhir. Nah, lalu jika bersangkutan berusia 65 tahun, maka harus memberitahukan kepada MPD dalam waktu paling cepat 180 hari atau paling lambat 60 hari sebelum notaris tersebut pensiun atau uh, usianya 65 tahun. Nah, memberitahukan kepada MPD paling lambat 60 hari sebelum notaris yang bersangkutan berusia 65 tahun. Memberitahukan kepada MPD paling lambat 30 hari sebelum mengajukan permohonan berhenti kepada menteri. Lalu memberitahukan kepada MPD paling lambat 30 hari setelah notaris dinyatakan tidak mampu melaksanakan jabatan secara terus-menerus. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait alasan pemberhentian dengan hormat yang lainnya yaitu tidak mampu secara rohani atau jasmani untuk melaksanakan tugas tugas jabatan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. Nah, wajib jika tidak mampu menjalankan tugas jabat sebagai notaris ya rekan-rekan sekalian, apabila misalnya ada sakit atau bagaimana lebih dari 3 tahun, wajib memberitahukan kepada MPD paling lambat 30 hari setelah notaris dinyatakan tidak mampu melaksanakan jabatannya. Nah, merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau mangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Nah, ini wajib dipilih ya, mau jadi notaris, atau mau jadi PNS, atau mau jadi pejabat negara, atau menjadi advokat. Jadi tidak boleh merangkap jabatan. Soalnya nanti ada surat pernyataan ya ketika melakukan pengangkatan notarisnya. Nah, memberitahukan kepada MPD paling lambat 60 hari setelah notaris yang bersangkutan diangkat sebagai pejabat negara, advokat, pemangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Nah, jika teman-teman sudah menjadi notaris, tiba-tiba mau jadi caleg nih atau mau pindah pindah job lah, mau jadi advokat, nah itu wajib diberitahukan kepada MPD ya rekan-rekan sekalian. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk pemberhentian dengan tidak hormat. Nah,
Ada pada pasal 12, pasal 13, pasal 10, pasal 13 UU JN, lalu ada Permen Kuhamnya. Nah, notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, berzina, melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, atau tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan notaris. Nah, notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, notaris tidak menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi oleh notaris sampai masa pemberhentian sementara telah berakhir. Notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementara dan ternyata di kemudian hari ditemukan melakukan pelanggaran lainnya yang diancam sanksi yang sama. Notaris mendapat 3 kali sanksi pemberhentian sementara selama periode 12 bulan atau 1 tahun. Tidak melaksanakan serah terima protokol tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait untuk perpanjangan masa jabatan notaris. Menteri dapat memperpanjang masa jabatan notaris sampai dengan usia 70 tahun ya, dengan mempertimbangkan kesehatan notaris yang bersangkutan. Permohonan perpanjangan masa jabatan notaris diajukan dalam jangka waktu paling singkat 180 hari atau paling lambat 60 hari sebelum notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 tahun. Permohonan disertai dokumen pendukung yang terdiri atas surat keterangan sehat berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara keseluruhan dari dokter rumah sakit, asli surat keterangan sehat rohani dari dokter jiwa atau psikiater rumah sakit, asli rekomendasi dari MPD, MPW, dan MPP, asli rekomendasi dari Pengda, Pengwil, dan PPINI, asli surat penunjukan MPD kepada notaris penerima protokol, lalu ada juga membayar PNBP, perpanjangan masa jabatan, seperti kategori daerah A, seperti Jakarta itu 100 juta, kategori daerah B 15 juta, kategori daerah C 7 juta 500. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini masuk ke kewenangan notaris, ada pada pasal 15 UU JN. Nah, kewenangan kita sebagai notaris yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosel, salinan, dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Lalu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akte, membuat akte yang berkaitan dengan pertanahan, membuat akte risalah lelang. Lalu kewenangan lainnya yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau cyber notari, membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke legalisasi. Nah, salah satu kewenangan kita sebagai notaris dalam UJN yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Nah, hal tersebut diatur dalam pasal 15 UJN ya, rekan-rekan sekalian harus diingat ya, legalisasi sama watermarking biasanya juga keluar ketika UKEN nanti. Nah, legalisasi yaitu adalah penandatanganan suatu tulisan di bawah tangan dengan cap jempol atau jari, finger stroke yang gewarmark oleh seorang notaris yang berwenang lainnya, di mana notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol atau jari atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi atasnya secara jelas diingatkan dan bahwa penerapan
tapak jempol jari itu dilakukan di hadapan notaris. Itu dari ahli Komar Andasmita. Nah, legalisasi merupakan suatu tindakan dari notaris atas permintaan para penghadap yang namanya disebutkan dalam akte di bawah tangan tersebut mengenai dokumen atau surat yang dibuat di bawah tangan, yang kemudian dokumen atau surat tersebut oleh para pihak dibawa ke hadapan notaris. Lalu setelah dokumen atau surat dibacakan atau dijelaskan oleh notaris di hadapan para pihak, kemudian para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan notaris. Dan selanjutnya notaris mendaftarkan dalam buku khusus. Nah, dalam legalisasi, tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari notaris. Jadi dalam legalisasi, notaris wajib bertanggung jawab atas kebenaran para penghadap yang datang ke hadapan notaris dan pembubuhan tanda tangan di hadapan notaris. Itu menurut Bapak Habib Aji. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini contoh legalisasi ya rekan-rekan sekalian. Sepertinya kalau menurut saya itu pada tahu ya terkait legalisasi, bagaimana contohnya dibukukan buku daftar surat di bawah tangan, seperti nomor urutnya berapa, tanggal disahkannya berapa, sifat suratnya bagaimana, lalu dibubuhkan juga nama penghadap maupun diwakili atau dikuasakan. Nah, seperti contoh legalisasi dalam slide ini yaitu legalisasi nomor 002 garing leg garing VN garing 2024. Nah, si Fulan sarjana hukum, magister konotariata, notaris di Kabupaten Semarang, menerangkan bahwa isi surat dokumen ini telah saya notaris jelaskan kepada Nyonya B, Tuan A, dan Nyonya B dan Tuan A tersebut atas membubuhkan tanda tangan pada surat dokumen ini di hadapan saya notaris pada hari Selasa tanggal 2 bulan 1 2024. Jadi harus sama ya. No, ininya apa namanya? Tanggal surat disahkannya dengan surat yang dibawa oleh klien tersebut. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke warmarking. Nah, salah satu kewenangannya lainnya oleh notaris yaitu warmarking. Nah, untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa warmarking ini dibedakan dalam dua bentuk ya, verklaring van visum dan legalisasi. Sedangkan pada pasal 15 UU mengatur tentang kewenangan notaris untuk melakukan warmarking dalam bentuk verklaring van visum yang dalam praktek sehari-hari dikenal dengan istilah warmarking. Berbeda halnya dengan legalisasi yang penandatanganannya surat atau dokumennya dilakukan oleh para pihak di hadapan notaris. Nah, sedangkan warmarking sendiri penghadap datang kepada notaris dengan membawa surat dokumen yang telah ditandatangani sebelumnya. Jadi bisa dibedain ya kalau legalisasi dilakukan oleh para penghadap di hadapan notaris, sedangkan warmarking mereka sudah melakukan tanda tangan sebelumnya. Nah, dalam hal ini notaris hanya membukukan surat atau dokumen tersebut dengan mendaftarkan dalam buku khusus untuk keperluan warmarking. Selain itu, yang membedakan adalah tentang kepastian tanggal penandatanganannya. Pada surat atau dokumen yang di warmarking umumnya telah ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebelum tanggal pendaftaran oleh notaris. Pada warmarking, notaris dihadapkan dengan akta di bawah tangan yang sudah ditandatangani sebelumnya, sehingga notaris bertugas untuk memastikan bahwa akta tersebut benar-benar ada dan kemudian mencatatkan dalam buku khusus. Pencatatan ini tidak merubah kedudukan menjadi akta otentik, melainkan tetap berlaku sebagai akta di bawah tangan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini contoh warmarking ya rekan-rekan. Nah, telah dibukukan dan didaftarkan dalam buku daftar yang diperuntukkan khusus untuk itu oleh saya, si Fulan, sarjana hukum, magister kenotariatan, notaris di Kabupaten Semarang pada hari Senin tanggal 20 bulan 2 2023. Jadi terdapat perbedaannya untuk tanggal surat lalu tanggal didaftarkan. Nah, ini di sini salah, harusnya tanggal suratnya 10, nah terus tanggal didaftarkannya tanggal 20 ya rekan-rekan sekalian. Lanjut Ibu Novia. Kita masuk ke notaris yang melanggar ketentuan pada pasal 16 ayat 1 UJN dari huruf A sampai huruf L UJN dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, selain dikenai administratif pelanggaran terhadap kewajiban notaris untuk mengirim laporan
akta yang berkaitan dengan wasiat dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada notaris. Jadi setiap bulan itu wajib melaporkan wasiat ya rekan-rekan sekalian setelah menjadi notaris maksimal tanggal 5, dari tanggal 1 sampai tanggal 5, maupun wasiatnya nihil tetap dilaporkan. Lanjut Ibu Novia. Nah, larangan notaris pada pasal 17 yaitu notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, merangkap jabatan sebagai pejabat negara, merangkap jabatan sebagai advokat, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN atau BUMD atau badan usaha swasta, merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah atau pejabat dalam kelas 2 di luar tempat, ingat ya, di luar tempat kedudukan, menjadi notaris pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Notaris yang melanggar ketentuan mengenai larangan notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait tempat kedudukan notaris, yaitu untuk tempat kedudukan, ingat lagi rekan-rekan, biasanya ada juga soalnya di mana tempat kedudukan notaris. Nah, tempat kedudukan notaris ini atau wilayah kedudukannya yaitu wilayah kabupaten atau kota. Nah, sedangkan untuk wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan. Jadi untuk pekerjaannya kita satu provinsi ya, satu wilayah provinsi. Sedangkan untuk tempat kedudukan ini untuk kantor ini wajib kabupaten atau kota. Nah, notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris. Nah, bagi rekan-rekan yang udah menjadi PPAT misalnya di kota A, nah sedangkan nanti notarisnya malah di kota B, wajib PPAT-nya ikut kedudukan kantor notarisnya rekan-rekan sekalian. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Notaris yang melanggar ketentuan mengenai larangan memiliki tempat kedudukan yang berbeda dengan tempat kedudukan sebagai PPAT dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, lalu terakhir pemberhentian dengan tidak hormat. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk pada pasal 20 UJN, yaitu notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Bentuk persekutuan atau perserikatan perdata ini dilakukan oleh para notaris berdasarkan Permenkumham nomor sekian, ada di slide ya rekan-rekan sekalian, tahun 2010 tentang persyaratan menjalankan jabatan notaris dalam bentuk perserikatan perdata. Nah, perserikatan perdata notaris adalah perjanjian kerjasama para notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama notaris. Nah, ini biasanya banyak di Jakarta ya, misalnya satu kantornya ada 5 notaris, tapi harus diperhatikan lagi, biasanya dilihat lagi nanti kalau ada pemeriksaan, ruangannya harus pisah-pisah, jangan sampai digabung juga ketika di satu kantor ada beberapa notaris. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini pada pasal 21 UJN, Menteri berwenang menentukan formasi jabatan notaris pada daerah, kabupaten, atau kota dengan mempertimbangkan usul dari organisasi. Ketentuan mengenai formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah diatur dalam Permenkum nomor 17 tahun 2025 tentang formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah. Formasi jabatan notaris adalah penentuan jumlah yang dibutuhkan pada suatu kabupaten atau kota. Formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan yang pertama kegiatan dunia usaha, yang kedua jumlah penduduk, yang ketiga rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris setiap bulan. Nah, kategori daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan notaris berdasarkan kriteria formasi jabatan notaris kabupaten atau kota. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait kewajiban notaris yang pindah ke wilayah jabatan lainnya.
apabila rekan-rekan mau pindah tetap harus mengikuti persyaratan pindah ya rekan-rekan sekalian. Nah, dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris yang bersangkutan wajib menjalankan jabatannya dengan nyata, menyampaikan berita acara sumpah atau janji ini bagi yang pindah wilayah ya rekan-rekan sekalian mau tetap melakukan pengambilan sumpah lagi apabila pindah wilayah misal dari Provinsi Jawa Barat ke Provinsi DKI Jakarta. Wajib melakukan sumpah kembali, lalu menyampaikan berita acara sumpah janji kepada pihak-pihak yang berwenang, menyampaikan alamat juga, tanda tangan, paraf, lalu cap atau stempel jabatan kita sebagai notaris ke beberapa pejabat. Nah, lalu ketika rekan-rekan sekalian nanti menjadi notaris pindah wilayah dalam satu wilayah jabatannya. Nah, jika dalam satu wilayah jabatannya itu tidak perlu dilakukan sumpah ya rekan-rekan kalian, paling cuman melaporkan kepada beberapa pihak-pihak yang berwenang, yaitu melaporkan seperti alamat kantornya di mana, contoh tanda tangannya juga, paraf, tera ancap, atau stempel kepada menteri, pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria, organisasi, ketua pengadilan, majelis pengawas daerah, serta bupati atau wali kota di tempat notaris diangkat. Jadi kuncinya yaitu kalau jika pindah wilayah jabatan harus tetap mengambil sumpah. Nah, jika pindah dalam satu wilayah jabatan tidak perlu mengambil sumpah, tapi hanya eh, menyampaikan alamat-alamat kantornya kepada pihak yang berwenang. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait perpindahan notaris karena pemekaran kabupaten atau kota atau pemekaran wilayah yang mengakibatkan perubahan daerah kerja. Apabila terjadi pemekaran kabupaten atau kota yang mengakibatkan terjadinya perubahan tempat kedudukan notaris, maka tempat kedudukan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan notaris atau keputusan perpindahan notaris yang bersangkutan dapat diubah sesuai dengan permohonan notaris. Wajib memberitahukan perubahan tempat kedudukan dalam jangka waktu 90 hari sejak terhitung tanggal undang-undang mengenai pemekaran wilayah diundangkan. Terhadap pemberitahuan yang sudah dilaksanakan oleh notaris, maka Menteri mengeluarkan keputusan penyesuaian tempat kedudukan. Apabila dalam jangka waktu 90 hari notaris tidak memberitahukan kepada Menteri mengenai perubahan tempat kedudukan notaris, maka notaris wajib mengajukan perpindahan tempat kedudukan atau wilayah jabatan sesuai dengan syarat dan tata cara perpindahan. Nah, apabila pemekaran wilayah mengakibatkan perubahan wilayah kerja, mengakibatkan terjadinya perubahan wilayah kerja, maka wilayah kerja yang tercantum dalam keputusan pengangkatan notaris yang bersangkutan secara hukum beralih ke wilayah kerja baru tanpa merubah surat keputusan yang telah dikeluarkan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait cuti notaris ya rekan-rekan, bahwasanya setiap pekerjaan itu pasti ada cutinya ya. Dan jadi kita tidak hanya libur-libur saja, tapi kita ada juga cutinya, tapi ada minimal. Jadi minimal ini menjalankan jabatannya selama 2 tahun. Nah, selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti. Ini biasanya rata-rata notarisnya pada pergi umroh, pergi naik haji, biasanya mengajukan cuti. Nah, hak cuti notaris dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. Setiap pengambilan cuti paling lama 5 tahun sudah termasuk perpanjangannya. Selama masa jabatan notaris, jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 tahun. Ada pada pasal 25, pasal 26 UJN. Nah, ini notaris wajib mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti. Permohonan cuti diajukan kepada pejabat yang berwenang yaitu MPD dalam jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan. Ingat ya rekan-rekan, kalau dalam waktu jangka cutinya tidak lebih dari 6 bulan itu kepada MPD, di atas 6 bulan kepada MPW, dan lebih dari 1 tahun kepada MPP. Nah, permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti. Tembusan permohonan cuti dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun disampaikan kepada MPP, sedangkan tembusan permohonan cuti dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun disampaikan kepada MPD dan MPW. Lanjut Ibu Novia. Nah, dalam keadaan mendesak, suami atau istri atau keluarga saudara dalam garis lurus dari notaris dapat mengajukan permohonan cuti. Ini misal sakit ya,
bisa diajukan cuti oleh suami atau istri atau keluarga saudara. Nah, surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat yaitu nama notaris, tanggal mulai dan berakhirnya, lalu siapa notaris pengganti, disertai dokumen yang mendukung notaris pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tembusan surat keterangan izin cuti dari MPD disampaikan kepada Menteri, kepada MPP, kepada MPW. Tembusan surat keterangan izin cuti dan MPW disampaikan kepada Menteri dan MPP. Sedangkan tembus surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada MPP, MPW, dan MPD. Ada pada pasal 29 UJN ya rekan-rekan sekalian. Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti. Ini biasanya nanti kalau sudah melakukan pengangkatan notaris dan akunnya aktif wajib mengurus sertifikat cuti ya. Sertifikat cuti memuat data pengambilan cuti, data pengambilan cuti dicatat oleh majelis pengawas. Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang dengan permohonan notaris yang bersangkutan. Ada pada pasal 30 UUJM. Lanjut Ibu Novia. Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan. Penolakan permohonan cuti oleh MPD dapat diajukan banding kepada MPW, sedangkan apabila ditolak oleh MPW dapat diajukan banding kepada MPP atau Majelis Pengawas Pusat ya. Itu ada pada pasal 31 UJN. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti, dan notaris pengganti menyerahkan kembali protokol notaris kepada notaris apabila telah berakhirnya masa cuti. Nah, serat terimanya wajib dibuatkan berita acara ya rekan-rekan sekalian, disampaikan kepada MPW. Notaris yang melanggar hal ini dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, lalu yang terakhir pemberhentian dengan tidak hormat. Ada pada pasal 32 UJN. Lanjut Ibu Novia. Nah, cuti bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Nah, yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada MPP. Cuti bagi notaris yang diangkat menjadi pejabat negara berlaku selama notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara. Permohonan cuti sudah diterima oleh MPP dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal keputusan sebagai pejabat negara ditetapkan. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait notaris pengganti. Ini harus dihafal ya rekan-rekan sekalian. Terkait notaris pengganti. Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Ada pada pasal 1 UUJN. Nah, syarat untuk jadi notaris pengganti yaitu WNI, berijazah, sarjana hukum, telah bekerja sebagai karyawan notaris paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Ketentuan yang berlaku bagi notaris mengenai sumpah jabatan, kewenangan, kewajiban, dan larangan berlaku juga bagi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris kecuali undang-undang menentukan lainnya. Ini siapa tahu rekan-rekan sudah pernah menjalankan menjadi notaris pengganti, pasti disumpah juga ya rekan-rekan sekalian untuk notaris pengganti. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk pejabat sementara notaris. Ini dihafal juga rekan-rekan untuk pejabat sementara notaris. Pejabat sementara notaris adalah seorang yang untuk sementara menjalankan jabatan sebagai notaris, menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia. Nah, notaris meninggal dunia, suami atau istri atau keluarga saudara dalam garis lurus keturunan Samenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada MPD. Pemberitahuan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja apabila notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti. Tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris. Paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia. Pejabat sementara notaris menyerahkan protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia. Pejabat sementara notaris dapat membuat akte atas namanya sendiri dan mempunyai protokol notaris. Ada pada pasal 35 UJN. Nah, syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat sementara notaris yaitu warga negara Indonesia berijazah sarjana hukum, telah bekerja sebagai karyawan notaris paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Ketentuan berlaku bagi notaris mengenai sumpah jabatan, kewenangan, kewajiban, dan larangan berlaku juga bagi notaris
pengganti dan pejabat sementara notaris, kecuali undang-undang menentukan lainnya. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait honorarium ya rekan-rekan. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya yang besarannya didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis. Dari setiap akta yang dibuat, nilai ekonomis ditentukan dari objek setiap akta, yaitu sampai dengan 100 juta atau ekuivalen gram emas. Ketika itu, honorarium yang diterima paling besar 2,5%. Lalu 100 juta sampai dengan 1 miliar honorarium diterima yaitu paling besar 1,5%. Lalu di atas 1 miliar tidak melebihi 1%. Nah, sedangkan untuk nilai sosiologisnya ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar 5 juta rupiah. Ada pada pasal 36 UUJN. Jika ingat juga ya rekan-rekan terkait honorarium. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan atau copy collection. Nah, ini biasanya yang untuk yang lama ya, copy collectionnya. Nah, ini contoh untuk yang legalisir. Biasanya udah pada tahu ya rekan-rekan sekalian yang udah menjalankan magang atau telah bekerja di kantor notaris. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini kita masuk ke akta notaris. Ini dihafal juga ya terkait akte, awalan akte, badan akte, akhir akte. Ada pada pasal 38 UUJN. Nah, untuk awalan akte yaitu memuat judul akte, nomor akte, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Nah, untuk badan akte memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap atau orang yang mewakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akte yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap saksi pengenal. Lalu untuk akhir akte atau penutup akte yaitu memuat uraian tentang pembacaan akte dibacakan oleh notaris atau penghadap membaca sendiri. Uraian tentang penandatanganan di tempat penandatanganan atau penerjemah akte jika ada. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan lainnya untuk tiap-tiap saksi. Nah, uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akte atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini akta notaris diingat juga ya, akta notaris bagi atas dua itu akta partis dan akta rilas. Nah, akta partis yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris. Akta atau disebut juga akta pihak merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan diberikan oleh para penghadap kepada notaris, dalam artian mereka menerangkan dan menceritakan kepada notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh notaris di dalam suatu akta notaris dan yang para penghadap mendandatanganinya akta itu. Nah, sedangkan akta rilas yaitu akta dibuat oleh notaris yang dibuat atas dasar suatu peristiwa atau fakta yang dilihat dan disaksikan oleh notaris, dikenal sebagai akta yang dibuat oleh atau dor notaris. Pada akta rilas membuat akta yang diartikan sebagai pengamatan notaris pada suatu peristiwa atau fakta hukum, yaitu menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktenya. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini kita masuk ke untuk awalan akte, ini bisa dilihat adanya judul. Nah, ini pendirian perseroan terbatas, PT Maju Jaya Sejahtera, lalu nomor akte, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta waktunya juga. Lalu nama lengkap dan tempat kedudukan notaris berada. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk contoh awalan akta apabila ada notaris pengganti. Bedanya yaitu nama lengkap dan tempat kedudukan notaris pengganti
Lalu adanya penambahan nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta pejabat yang mengangkatnya. Ada pada pasal 38 UJN ya. Eh, Misalnya ini bisa dilihat di slide ya, rekan-rekan sekalian, adanya penambahan nomor surat keputusan pengawas daerah Kabupaten Semarang nomor sekian, dan tanggal sekian dengan dihadiri oleh para saksi yang saya notaris kenal. Nah, untuk cuti 6 sampai 1 tahun, SK notarisnya dari MPW ya rekan-rekan sekalian. Jadi bedanya nanti kalau ini kan MPD berarti di bawah kurang dari 6 bulan. Nah, kalau lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun itu nanti surat SK notaris penggantinya itu dari MPW. Lalu untuk di atas 1 tahun SK penggantinya dikeluarkan oleh MPP. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk contoh awalan akta pejabat sementara notaris ya rekan-rekan. Sama seperti sebelumnya, judul akta, nomor akte, jam hari, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu nama lengkap dan tempat kedudukan notaris pengganti, nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya. Nah, bisa dilihat selaku ada penambahan selaku pejabat sementara notaris sebelumnya berdasarkan surat keputusan Majelis Pengawas Daerah nomor sekian ditunjuk sebagai notaris pengganti dari Agus Susanto, sarjana hukum kenotariatan, notaris di Kota Surabaya yang telah meninggal dunia di Surabaya. Nah, sebagaimana tercatat dalam akta kematian. Jadi dimasukin juga akta kematiannya, nomornya berapa, tanggalnya berapa, itu dimasukin juga pada awalan akte apabila menjadi pejabat sementara notaris. Lanjut Ibu Novia. Ya, kita masuk ke badan akta ada pada pasal 38 ya rekan-rekan yang memuat yang sebelumnya sudah saya beritahu memuat nama lengkap untuk para pihak ya. Lalu keterangan mengenai kedudukan para penghadap, lalu isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, lalu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir para tiap saksi-saksi pengenal, lalu adanya komparisi yang memuat secara umum pada badan akta itu ada komparisi, premis, isi, dan identitas saksi pengenal itu pun jika ada. Lanjut Ibu Novia. Nah, terkait komparisi, komparisi berasal dari bahasa Prancis yaitu comparison, yang berarti tindakan menghadap dalam hukum di hadapan pejabat umum. Kata komparisi sebenarnya mengalami perluasan makna dan tidak sebatas menghadap saja, tetapi menyangkut pula kecakapan bertindak dan wewenang atau tindaknya dalam melakukan tindakan hukum mengenai apa yang dinyatakan dalam akta. Nah, komparisi dalam akta notar itu memuat apa saja, yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan tempat tinggal para penghadap atau orang yang mewakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, dasar atau kewenangan bertindak penghadap atau pihak tersebut. Lalu pola komparisi yaitu yang pertama penghadap bertindak, rata-rata ini ya polanya yaitu penghadap bertindak untuk diri sendiri, ada juga penghadap bertindak selaku kuasa. Nah, ada juga penghadap bertindak selaku wakil. Lalu ada juga penghadap bertindak dalam hal khusus, bertindak dalam hal tertentu yang memerlukan bantuan orang atau pihak lain. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait premis akta. Premis akta merupakan suatu keterangan atau penyataan pendahuluan dari pihak yang merupakan dasar atau alasan yang melatar belakangi dibuatnya suatu akta premis. Nah, premis akta diletakkan sebelum masuk dalam suatu kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak, hanya diletakkan pada bagian isi akta. Premis adalah latar belakang atau alasan dibuatnya suatu akta. Premis merupakan penjelasan resmi dari notaris terhadap suatu akta, kenapa akta tersebut dibuat. Premis merupakan kesimpulan dari notaris terhadap fakta-fakta yang disampaikan oleh penghadap kepada notaris sehingga para pihak membuat akta yang bersangkutan. Premis tidak harus ada pada setiap akte. Akan tetapi akte yang baik itu memuat premis di dalamnya sehingga lebih gampang untuk dipahami. Contohnya itu para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bla bla bla. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait isi akte. Isi akte
merupakan bagian dari akte yang berisi keinginan atau kehendak para pihak. Nah, isi akte ini adanya klausa definisi, bagian ini berisi tentang ketentuan umum, pengertian umum dari keseluruhan substansi akte yang berisi antara lain definisi atau batasan-batasan mengenai istilah atau yang dimaksud dengan tindakan hukum tertentu yang ada atau tersebut dalam akte. Lalu adanya klausa transaksi, bagian yang berisi terkait urean atau rincian objek yang diperjanjikan, kesepakatan para pihak, bagaimana cara pembayaran, cara penyerahan, dan lain-lain. Adanya klausa spesifik. Nah, bagian pada klausa spesifik ini memuat atau berisikan itu ketentuan khusus sesuai dengan sifat kekhususan dari akte tersebut. Misalnya pada perjanjian sewa menyewa diuraikan mengenai penggunaan objek yang disewakan, lalu pemeliharaannya bagaimana, hal yang tidak boleh dilakukan, lalu adanya force majeure-nya. Lalu untuk klausa ketentuan umum mau meliputi pada tiap akta seperti domisili hukum, tata cara penyelesaian sengketa, pilihan hukum, atau pengalihan perjanjian, dan lain-lain. Lanjut Ibu Nufia. Nah, ini terkait akhir akte. Nah, untuk akhir atau penutup akte itu seperti sebelumnya memuat pembacaan akte sebagaimana dimaksud pada pasal 16 atau pasal 16 ayat 7, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akte jika ada. Lalu nama lengkap untuk setiap para saksi-saksi, lalu uraian tentang tidak adanya perubahan pada akte. Nah, ini contohnya bisa dilihat rekan sekalian untuk penutupan akte. Sepertinya udah pada tahu ya untuk penutupan akte. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini jika akte dibacakan sendiri oleh penghadap. Nah, apabila dibacakan sendiri oleh penghadap, nanti ada penambahan. Segera setelah saya notaris membacakan awalan akte, menjelaskan pokok-pokok isi akte ini serta membaca akhir akte kepada para penghadap dengan dihadiri saksi, dan selanjutnya oleh karena penghadap meminta akte ini tidak dibacakan dan dijelaskan kepada para penghadap karena menurut keterangan para penghadap sebenarnya telah menerima draft akte ini dan telah membaca, mengetahui dan memahami serta sepakat dan menyetujui segala hal yang tertulis dalam akta ini. Nah, apabila tidak dibacakan ini, ada pada pasal 16 ya rekan-rekan sekalian, ini wajib diparaf oleh para penghadap dan saksi serta notaris apabila akta dibacakan sendiri oleh penghadap. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini akta notaris harus dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Ruang dan salah kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, yang dimaksud dengan di garis ini yaitu untuk menyatakan bahwa ruangan atau salah kosong dalam akta tidak digunakan lagi. Semua bilangan untuk menentukan banyak atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. Ketentuan menggaris akta pada ruang dan salah kosong sebelum akta ditandatangani berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa. Ada pada pasal 42 UJN. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait penghadap, cara-caranya itu paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan oleh 2 orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 tahun. Nah, pengenalan dinyatakan secara tegas dalam akta ada pada pasal 39 UU JN. Nah, prinsip mengenal penghadap oleh notaris yaitu kenal secara pribadi atau tidak perlu bantuan orang lain atau dokumen lain. Kenal berdasarkan tanda pengenal tertulis yang diperlihatkan kepada notaris. Kenal karena diperkenalkan oleh 2 orang saksi pengenal atau diperkenalkan oleh 2 penghadap lainnya yang dikenal oleh notaris. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini terkait saksi ya. Saksi paling sedikit atau 2 kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lainnya. Nah, syarat untuk harus jadi saksi yaitu paling sedikit 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akte, dapat menghubungkan tanda tangan dan paraf, tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatas derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak. Nah, saksi dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap. Nah, ada pada pasal 40 UJN. Lanjut Ibu Navia. Nah, untuk bahasa akta wajib digunakan bahasa Indonesia ya rekan-rekan sekalian. Nah, apabila akta tersebut dalam bahasa asing, notaris wajib menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Nah, apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh penerjemah resmi atau penerjemah tersumpah yang bersertifikasi ya dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah. Ini ada pada pasal 43 UU JN. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini penandatanganan akte. Segera setelah akte dibacakan, akte tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, notaris, kecuali apabila ada penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya dinyatakan secara tegas pada akhir akte. Ini ada pada pasal 44 UJN ya. Akte yang dibuat dalam bahasa asing dan menggunakan penerjemah ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah tersumpah. Nah, pembacaan penerjemah atau penjelasan dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir akte. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini untuk pembacaan akte pada bagian tertentu ada pada pasal 45 UJN. Jika penghadap mempunyai kepentingannya pada bagian tertentu dari akte, hanya bagian akte tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya. Apabila bagian tertentu tersebut diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut. Pembacaan penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir akte. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait penolakan penandatangan akta berita acara ada pada pasal 46 UUJN. Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa terdapat penghadap yang menolak membubuhkan tanda tangannya, tidak hadir pada penutupan akte, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, melakukan hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik. Adanya penolakan penandatanganan harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini pelekatkan surat dalam minuta akta. Surat kuasa otentik atau surat lainnya menjadi dasar kewenangan pembuatan akte yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada minuta akte ya rekan-rekan sekalian. Ada pada pasal 47 UJN, ini biasanya nanti bakalan dijahit untuk surat-surat yang dilekatkan pada minuta aktenya. Next Ibu Novia. Nah, ini terkait perubahan isi akta atau renvo. Ini diingat ya, untuk renvo ada pada pasal 48 UJN. Isi akta dilarang untuk dirubah, diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, atau ditulis tindih. Perubahan isi akta dengan diganti, ditambah, dicoret, dan disisipkan dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris. Nah, pelanggaran ini maka akta tersebut akan menjadi akta di bawah tangan dan bisa mengakibatkan kerugian bagi notaris. Lanjut Ibu Novia. Ya. Ini terkait untuk perubahan atas akta ada pada pasal 49 UJN. Dibuat di sisi kiri akte, berarti sisi kosongnya ini terkait perubahannya rekan-rekan sekalian. Apabila satu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akte, perubahan tersebut dibuat pada akhir akte, sebelum penutup akte, dengan menunjukkan bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembaran tambahan. Perubahan dilakukan tanpa menunjukkan bagian yang diubah, mengakibatkan perubahan tersebut batal. Pelanggaran terhadap ketentuan penunjukan bagian yang diubah mengalami perubahan mengakibatkan aktanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akte di bawah tangan dan dapat menjadi kerugian juga kepada notaris bersangkutan. Nah, jika dalam akte perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan
tercantum semula dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicuri dinyatakan pada sisi kiri akte. Pencurian dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda tangan pengesahan oleh penghadap, saksi, dan notaris. Nah, jika tidak diparaf, maka akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan itu bisa membuat kerugian bagi notaris yang bersangkutan. Ada pada pasal 50 UJN. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait contoh renvoy rekan-rekan sekalian. 150 juta disahkan coretan 3 kata, 11 angka, 5 tanda baca dengan gantian 5 kata, 11 angka, 7 tanda baca. Jangan disamakan ya renvoy notaril dengan renvoy akta PPAT. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait perbaikan kesalahan tulis atau ketik kalau notaris ada pada pasal 1. Nah, notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan penomoran akta berita acara pembetulan. Nah, salinan akta berita acara wajib disampaikan kepada para pihak. Nah, apabila dilanggar, maka pembetulan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian rugi bunga kepada notaris ada pada pasal 51 UJN. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait larangan pembuatan akta ya rekan-rekan. Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri atau suami. Ini biasanya juga keluar ya ketika bukan larangan pembuatan akta. Lalu atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau tanpa pembatasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam satu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Ada pada pasal 52 ayat 1 UJN. Ketentuan di atas tidak berlaku apabila orang tersebut di atas kecuali notaris sendiri menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan notaris, persewaan umum atau pemborongan umum atau menjadi anggota rapat yang misalnya dibuat oleh notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan berakibat akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap tanpa mengurangi kewajiban notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya ganti rugi dan muat kepada yang bersangkutan. Akta notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak atau keuntungan bagi notaris, istri atau suami notaris, saksi, istri atau suami saksi, orang yang mempunyai hubungan keluargaan dengan notaris maupun saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga. Ada pada pasal 53 UJN. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait grosse akte, selain akte, dan kutipan akte. Nah, grosse akte adalah salah satu salinan akte untuk pengakuan utang dengan kepala akte demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang punya kekuatan eksekutorial. Ada terdapat pada pasal 1 angka 11 UJN. Sedangkan salinan akte adalah salinan kata demi kata dari keseluruhan akte dan pada bagian bawah sana tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Nah, untuk kutipan akta ada pada pasal 1 angka 9, pada pasal 1 angka 10, kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akte dan pada bagian bawah kutipan akte tercantum frasa diberikan sebagai kutipan. Notaris hanya dapat memberikan atau memperlihatkan atau memberitahukan isi akte, glose akte, salinan, ataupun kutipan akte kepada yang berkepentingan langsung pada akte, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, apabila notaris melanggar hal tersebut, maka dapat menjadi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Ada pada pasal 54 UJN. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini terkait
Oh, grosse akte. Notaris yang melakukan grosse akte membuat catatan pada minuta akte mengenai penerima grosse akte dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh notaris. Grosse akte pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris adalah salinan akte yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Grosse akte pada bagian kepala akte memuat frasa demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pada bagian akhir atau penutup akte memuat frasa diberikan sebagai glose pertama dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa glose dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya. Glose kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada yang berkepentingan langsung pada akte, yaitu ahli waris atau orang yang memperoleh hak serta berdasarkan penetapan pengadilan. Ada pada pasal 56 UU JN. Nah, grosse akte salinan kutipan akte atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akte yang disimpan dalam protokol notaris hanya dapat dikeluarkan oleh notaris yang membuatnya atau notaris pengganti atau pemegang protokol notaris yang sah. Lanjut Ibu Novia. Notaris terlanjut untuk protokol notaris. Nah, protokol notaris adalah yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ada pada pasal 1 angka 13 UU JN. Nah, protokol notaris terdiri yaitu minuta akte, buku daftar akte atau repertorium, buku daftar akte di bawah tangan yang penandatangan dilakukan di hadapan notaris, akte di bawah tangan yang didaftarkan, buku daftar nama penghadap atau keleper akte, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut Ibu Novia. Lanjut. Next Ibu Novia. Nah, ini terkait daftar akte, daftar surat di bawah tangan disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan. Notaris yang membuat daftar akte, daftar surat di bawah tangan disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh UJN. Dalam daftar akte, notaris setiap hari mencatat semua akte yang dibuatnya oleh atau di hadapannya baik dalam bentuk minuta akte maupun originali tanpa sela-sela kosong. Masing-masing dalam ruang ditutup dengan garis-garis tinta dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akte, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. Akte yang dikeluarkan dalam bentuk original yang dibuat dalam 2 rangkap atau lebih pada saat yang sama. Dicatat dalam daftar dengan 1 nomor. Setiap halaman dalam daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh MPD kecuali pada halaman pertama dan terakhir. Ditandatangani oleh MPD pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akte ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah. Dalam surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan tanpa sela-sela kosong. Masing-masing dalam ruang ditutup dengan garis-garis tinta dengan mencantumkan nomor unit, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk diri sendiri maupun kuasa orang lain. Ada pada pasal 58 UU JN. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait tanggung jawab notaris atas akte yang dibuat ada pada pasal 65. Nah, ini untuk tanggung jawab notaris itu seumur hidup ya rekan-rekan, maupun nanti rekan-rekan menjadi notaris ataupun notaris mengganti atau pejabat sementara notaris. Nah, itu bertanggung jawab terkait protokol notaris. Itu tanggung jawabnya seumur hidup. Lanjut. Nah, ini terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris. Nah, untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim harus disetujui oleh Majelis Kehormatan Notaris. Nah, untuk pengambilan ini wajib persetujuan dari MKN, Majelis Kehormatan Notaris. Nah, Majelis Kehormatan ini berwenang apa? Mengambil fotokopi minuta atau surat-surat dilakukan pada minuta akta atau protokol akta dalam penyimpanan notaris, memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akte atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Pengambilan fotokopi minuta akte ini surat-surat dibuat di berita acara penyerahan. Nah, MKN dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib berikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu 30 hari, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan. Nah,
Itu ada pada pasal 66 UJN. Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan notaris dilakukan dalam hal adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akte atau surat-surat notaris dalam penyimpan notaris belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akte, adanya dugaan notaris melakukan pengunduran tanggal atau antidatum, lalu MKN dapat mendampingi notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Ada pada pasal 1 Permenkumham nomor 25 tahun 2020. Lanjut. Nah, ini terkait MKN. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Ada pada pasal 66 UJN. Majelis Kehormatan Notaris ini yaitu suatu badan yang punya kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan serta pengambilan fotokopi minuta akte dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akte atau protokol yang berada dalam penyimpan notaris. Tugas dan fungsi syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian struktur organisasi, tata kerja dan anggaran MKN diatur dengan Permenkumham nomor 17 tahun 2021. Nah, MKN sendiri terdiri dari 7 orang, yaitu unsurnya yang pertama notaris sebanyak 3 orang, pemerintah sebanyak 2 orang, ahli atau akademisi sebanyak 2 orang. Ada pada pasal 66 UJN, ini untuk MKN notaris tadi, yaitu Majelis Kehormatan Pusat yang dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atau MKNW dibentuk oleh Dijen atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait kewajiban notaris, yaitu ada pada pasal 16 UJN, kewajibannya itu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Nah, sedangkan pada pasal satunya membuat akte dalam bentuk minuta, menyimpannya sebagai protokol. Nah, ini kewajibannya ini dimaksud untuk menjaga keautentikan suatu akte dengan menyimpan akte dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan, grosses, salinan, atau kutipan, dapat segera diketahui. Kita next, Ibu Novia. Nah, lalu pada pasal 16 tentang kewajiban melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akte, mengeluarkan grosses salinan, kutipan akte berdasarkan minuta akte. Lalu ada memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Kecuali ada alasan yang menolaknya, yang dimaksud dengan alasan menolak yaitu alasan yang mengakibatkan notaris berpihak seperti adanya hubungan darah, lalu merahasiakan segala sesuatu mengenai akte yang dibuatnya dalam segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akte. Lanjut Ibu Novia. Nah, lalu pada pasal 16 mencatat dalam repositorium tanggal pengiriman daftar wasiat itu wajib tiap bulan. Lalu pada pasal 16 ayat 1 huruf L mempunyai cap stempel memuat lambang negara. Lalu bentuk ukurannya ditentukan, ada penentuannya juga bentuknya yaitu 3,5 cm dan lingkarannya 2,5. Lalu ada jarak antar lingkaran luar dan lingkaran dalam 0,5 cm. Lalu ruangan pada lingkaran dalam memuat lambang negara Republik Indonesia. Lalu ruang di antara lingkaran dan lingkaran dalam dituliskan nama, alamat lengkap atau nama lengkap dan gelar jabatan dan tempat kedudukan. Terancapnya wajib berwarna merah. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini kewajiban lainnya itu membacakan akte di hadapan para pihak dengan dihadiri paling sedikit 2 saksi atau 4 orang saksi khusus pembuatan akte wasiat di bawah tangan dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap saksi dan notaris. Bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta tersebut. Lalu
pada huruf N, menerima magang calon notaris. Penerima magang calon notaris berarti mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional. Notaris yang melanggar kewajiban menerima magang calon notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis. Lanjut, lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait formasi jabatan notaris ya rekan-rekan sekalian. Menteri berwenang menentukan formasi jabatan notaris pada daerah kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan usul dari organisasi ada pada pasal 21. Ini sepertinya sudah dijelaskan sebelumnya. Kita bisa lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait kategorinya ya rekan-rekan sekalian. Harusnya pada udah tahu ya untuk ketika melakukan war untuk pengangkatan ya itu wajib dimulai dari kategori daerah C. Nah, untuk kategori daerah itu yaitu kayak Jakarta, Medan, Bandung. Sekarang udah karena kalau nggak salah udah ada update-nya ya. Nah, untuk kata daerah B itu meliputi seperti Kabupaten Deli Serdang, Kota Pekanbaru, Kota Batam, lalu yang sekarang tuh update-nya itu kayak kalau nggak salah Kota Karawang itu udah jadi A, Kepulauan Seribu udah jadi B, Kota Bogor udah jadi B. Cilegon juga B kalau nggak salah saya. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini terkait perpindahan notaris. Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris secara tertulis kepada Menteri dengan syarat 3 tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah, kabupaten atau kota tertentu. Jadi dari C ke B itu minimal 3 tahun. Nah, apabila mau langsung lompat ke A itu minimal 4 tahun. 4 tahun, bisa dari C ke A itu harus 4 tahun berturut-turut melaksanakan jabatannya. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait pasca berlakunya notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan. Nah, perpindahan itu secara berjenjang. Kalau secara berjenjang ini misal dari C ke A itu harus 3 tahun berturut-turut ya. Nah, sedangkan dari C ke A wajib 4 tahun berturut-turut. Adanya permohonan akses perpindahan notaris, yaitu 200.000, lalu pengangkatan pindah dari kalau kategori A 1 juta, kategori B 50 juta. Kalau misalkan dari C ke A itu berarti bayarnya yang B dibayar juga, yang A juga dibayar. Itu 150 juta. Sedangkan untuk kategori C itu 25 juta. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini tentang terkait pengawasan pembinaan. Pengawasan pembinaan notaris ini yaitu Majelis Pengawas Notaris ada oh, pada UUJN yang lama serta UUJN terbaru itu terkait Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Pembinaan dilakukan oleh Majelis Kehormatan hanya sebatas pada kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim untuk pengambilan fotokopi minuta dan pemanggilan notaris. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pemberhentian anggota susunan organisasi Majelis Pengawas itu diatur pada Permen Kumham nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap notaris dan Permen Kumham nomor 16 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta anggaran Majelis Pengawas Notaris. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait majelis pengawas daerah yaitu dibentuk di kabupaten atau kota. Keanggotaan majelis pengawas daerah terdiri dari unsur notaris, ahli akademisi, dan pemerintah. Jika pada suatu kota atau jumlah notaris tidak sebanding dengan jumlah majelis pengawas daerah, dapat dibentuk majelis pengawas daerah gabungan untuk beberapa kabupaten atau kota. Ketua dan wakil ketua MPD dipilih dari dan oleh anggota masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota MPD adalah 3 tahun yang dapat diangkat kembali. MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Daerah ada pada pasal 69 UUJN. Lanjut Ibu Novia. Next Ibu Novia. Nah, ini terkait alur pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang pertama adanya laporan,
ada laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan juga atas dugaan pelanggaran notaris. Nah, lalu disampaikan kepada MPD secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila laporan disampaikan melalui MPW atau MPP, maka MPW atau MPP meneruskan kepada MPD. Laporan dapat juga berasal dari majelis pengawas pada jenjang masing-masing berdasarkan hasil pemeriksaan berkala, proses hukum, dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan, dan fakta hukum lainnya. Lalu naik ke pengadministrasian pelaporan. Laporan diterima dan dicatat oleh sekretaris majelis pengawas. Pencatatan laporan meliputi itu identitas pelapor, telapor, surat laporan yang disampaikan kepada ketua MPD, lalu bukti-buktinya. Lalu digelarlah rapat gelar perkara. Sebelum sidang pemeriksaan dilakukan ketua MPN atau majelis pengawas notaris mengadakan rapat gelar perkara ini oleh majelis pengawas. Rapat gelar perkara ini diselenggarakan untuk mendengar dudukan perkara dan penyampaian pendapat hukum dilakukan secara musyawarah. Setelah rapat digelar perkara dilaksanakan, majelis pengawas menentukan hari dan tanggal sidang, pemeriksaan, pelaporan, dan terlapor. Nah, lalu dibentuklah majelis pemeriksa. Dilakukan pada paling lama 14 hari terhitung sejak pengaduan laporan masyarakat kepada MPD. Diterima dan diregister majelis pemeriksa terdiri dari 3 orang masing-masing dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi. Lalu digelar rapat gelar perkara paling lama 7 hari bersifat tertutup untuk umum. Nah, dan menyampaikan hasil pemeriksa paling lama 30 hari. Lalu hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Nah, ini pemeriksaan meliputi yaitu kehadiran terlapor, pelapor dan terlapor, pembacaan laporan dan keterangan pelapor, lalu pembelaan diri terlapor. Pemeriksaan oleh MPD meliputi laporan pengaduan masyarakat, pemeriksaan protokol notaris, atau fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini untuk alur pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Pusat ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini ketika adanya banding dinyatakan paling lama 7 hari. Ini banding dari MPW ya, lalu naik ke MPP, lalu adanya usulan sanksi, hasil usulan sanksi dari MPW kepada MPP. Lalu adanya pengadministrasian laporan, permohonan banding atau usulan sanksi dari MPW diterima dan dicatat oleh sekretaris majelis pengawas dalam register perkara. Lalu dibentuklah majelis pemeriksa. Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan paling lama 14 hari terhitung sejak permohonan banding atas putusan MPW kepada MPP diterima dan register majelis pemeriksa terdiri 3 orang masing-masing dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi. Lalu dilakukannya pemanggilan. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat oleh sekretaris majelis pengawas kepada pembanding dan terbanding. Lalu dilakukan pemeriksaan bersifat tertutup. Lalu adanya hasil pemeriksaan itu menguatkan putusan majelis pengawas wilayah, mengubah atau membatalkan putusan majelis pengawas wilayah, dan mengeluarkan putusan usulan pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri atau diterbitkan surat keputusan pemberhentiannya. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini terkait pengangkatan majelis pengawas notaris. Sebelum melaksanakan wewenang dan tugas sebagai MPN, setiap anggota MPN harus dilantik dan mengucapkan sumpah janji jabatan di hadapan pejabat yang berwenang. MPP diangkat oleh menteri, MPW diangkat oleh Dijen atas nama menteri, sedangkan MPD diangkat oleh Kanwil. Next, Ibu Novia. Nah, ini terkait pengangkatan Majelis Kehormatan Notaris atau MKN, yaitu syaratnya berkewargaan negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan, paling rendah sarjana hukum, saja semani rohani, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan, tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, tidak pernah dinyatakan pilot, dan tidak calon anggota MKNW yang berasal dari unsur ahli atau akademisi, tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum. Lanjut, Ibu Novia. Nah, untuk pemberhentian majelis kehormatan notaris, pemberhentian dengan hormat itu meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya, sedangkan atau pindah wilayah kerja, sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat itu tidak cakap dilakukan perbuatan hukum, kehilangan kewarganegaraan, diangkat menjadi pejabat negara, tidak menghadiri rapat sebanyak 3 kali berturut-turut atau 6 kali tidak berturut-turut dalam masa 1 tahun jabatan. Nah, untuk pemberhentian dengan tidak hormat dinyatakan pilot berdasarkan
putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap berada di bawah pengampuan secara terus-menerus selama lebih dari 3 tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat majelis kehormatan notaris, melakukan pelanggaran berat dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait untuk sebelumnya rekan-rekan yang sebelumnya itu dari pemeriksaan oleh MPP, yang sekarang itu pemeriksaan oleh MPW. Nah, hasil rekomendasi dari pemeriksaan MPD ini naik ke MPW. Lalu MPW melakukan pengadministrasian laporan, lalu dibentuklah majelis pemeriksa oleh MPW. Nah, lalu dilakukan pemanggilan oleh MPW, pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan tertutup oleh MPW. Nah, jika ada banding baru naik ke MPP yang alur sebelumnya, bisa dilihat di slide sebelumnya rekan-rekan sekalian. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini untuk MKNW ya. MKNW rekan-rekan sekalian, untuk alur pemeriksaan oleh MKNW. Permohonan mengenai persetujuan mengenai pengambilan minuta, akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum atau hakim diajukan kepada Ketua MKNW sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan, ditampilkan secara tertulis. Nah, lalu Ketua MKNW membentuk majelis pemeriksa beranggotakan sebanyak 3 unsur. Lalu pemanggilan terhadap notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Nah, notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksaan dan tidak boleh diwakilkan. Apabila notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik atau penuntut umum atau hakim. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini untuk Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Nah, dibentuk oleh menteri dan berkedudukan di ibu kota negara. Anggota MKN Pusat terdiri dari 2 unsur pemerintah diusulkan oleh Dijen atas nama menteri, 3 orang unsur dari organisasi notaris diusulkan oleh pengurus pusat PPINI, lalu 2 orang dari akademisi yang diusulkan oleh dekan atau fakultas hukum. Nah, Ketua MKNP bertindak untuk di atas nama serta mewakili MKNP di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila ketua berhalangan hadir, maka wakil ketua berwenang untuk bertindak untuk di atas nama serta mewakili MKN di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk melaksanakan tugas ketua. Nah, apabila ketua dan wakil ketua berhalangan, maka anggota yang ditunjuk oleh ketua atau wakil ketua berwenang bertindak dan atas nama serta mewakili MKN di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, kewenangan ketua MKN itu memberikan persetujuan kepada anggota MKN untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi MKNW. Lalu meminta laporan bulanan dari MKNW, menandatangani surat-surat dan mengkoordinir anggota dan sekretariat MKNP. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah satu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Kalau Majelis Kehormatan itu terkait apabila tersandung oleh hakim atau penyidik. Nah, sedangkan untuk Majelis Pengawas Notaris yaitu untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Nah, menjadi pengawas berjumlah 9 orang, terdiri dari unsur pemerintah sebanyak 3 orang, organisasi sebanyak 3 orang, lalu akademisi sebanyak 3 orang. Apabila satu daerah tidak dapat unsur instansi pemerintah, keanggotaan dalam majelis pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri. Nah, majelis pengawasan beranggota 9 orang yang terdiri atas satu orang ketua merangkap, lalu anggota 2, lalu merangkap sebagai anggota, lalu 2 orang wakil ketua merangkap sebagai anggota, dan 6 orang anggota. Ketua dan wakil ketua majelis pengawas harus berasal dari unsur berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota majelis pengawas. Nah, masa jabatan majelis pengawas ini 3 tahun dan dapat diangkat kembali.
Nah, majelis pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris untuk dan atas nama menteri. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini terkait majelis pengawas pusat. Sebenarnya udah, ini ada pada pasal 76 sama pasal 77 serta pasal 78. Untuk majelis pengawas pusat dibentuk dan berkedudukan di ibu kota, lalu untuk jangka waktunya yaitu 3 tahun berturut-turut dan dapat diangkat kembali. Nah, dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih ditunjuk dalam rapat majelis pengawas pusat. Nah, kewenangannya itu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri. Next, Ibu Novia. Nah, ini terkait majelis pengawas wilayah. Majelis pengawas wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Masa jabatan ketua dan wakil ketua dan anggota majelis pengawas adalah 3 tahun, sama seperti sebelumnya 3 tahun dan bisa diangkat kembali. Nah, untuk majelis pengawas wilayah, kewenangannya itu menyelenggarakan sidang untuk pemeriksaan dan pengambil keputusan atas laporan masyarakat, memanggil notaris lapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan yang diterima, memberikan izin cuti lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun, memeriksa dan memutuskan atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor, memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis, mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada majelis pengawas pusat berupa pemberhentian sementara, pemberhentian 3 bulan sampai dengan 6 bulan, pemberhentian dengan tidak hormat. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini terkait majelis kehormatan wilayah. Nah, majelis kehormatan notaris pusat atau MKNW dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berkedudukan di ibu kota provinsi. MKNW terdiri dari atas 2 orang berasal dari unsur pemerintah, 1 kepala kantor wilayah, 1 orang dari lingkungan kanwil yang diusulkan oleh kepala kantor wilayah, 3 dari unsur organisasi notaris, yaitu diusulkan oleh Pengwil ya, 2 dari akademisi, dekan atau fakultas hukum setempat. Nah, tugasnya apa? Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan atau penuntutan dan proses peradilan. Nah, fungsinya itu melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan dalam menjalankan profesi jabatannya, memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan akte. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang bersifat administratif, membutuhkan persetujuan apa itu menjalankan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf A, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat kepada menteri. Membutuhkan, ini masuk ke majelis pengawas wilayah ya, yang berwenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui majelis pengawas daerah, memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan yang diterima, memberikan izin cuti lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi untuk cuti itu dari 16 sampai 1 tahun itu kewenangannya pada ada majelis pengawas wilayah. Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor, memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis, mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada majelis pengawas pusat berupa pemberhentian sementara 3 bulan sampai dengan 6 bulan, pemberhentian dengan tidak hormat. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini terkait kewenangan majelis pengawas notaris. Kewenangan majelis pengawas notaris yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan. Nah, jadi kewenangan majelis pengawas itu adanya pembinaan
pengawasan, pemeriksaan, adanya administratif. Nah, memerlukan persetujuan rapat, tidak memerlukan persetujuan rapat. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini terkait organisasi. Bahwasanya ada pada pasal 83, ada pasal 82 ya. Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi. Ini harus dihafal ya rekan-rekan sekalian terkait organisasi, bahwasanya notaris ini berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Wadah organisasi notaris yang ada adalah Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi notaris merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris. Ketentuan mengenai tujuan dan tugas, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi notaris. Ada pada pasal 82 UJN. Nah, organisasi menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Organisasi notaris memiliki buku daftar anggota dan seringnya disampaikan kepada menteri dan majelis pengawas. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini terkait UUJN dan kode etik. UUJN ini yaitu pedoman pelaksanaan tugas jabatan, pengawasan, pembinaan, majelis pengawas pusat, majelis pengawas wilayah, majelis pengawas daerah, majelis kehormatan pusat, majelis kehormatan wilayah yang sanksinya administratif. Sedangkan pada kode etik yaitu memuat pedoman perilaku atau moral dalam pelaksanaan tugas jabatan, pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, yaitu sanksinya terorganisir. Ibu Novia. Oke. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Zaki Ananda Putra atas penjelasannya yang sangat informatif. Tidak terasa hampir 2 jam kita telah belajar mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris ini yang peraturannya lumayan banyak. Karena di sini ada perubahan juga. Jangan lupa menggunakan UUJN yang terbaru. Kemudian kita juga sudah mengumpulkan data-data yang keluar kan bulan Juli kemarin dan kemungkinan akan keluar juga di akhir Oktober nanti. Rekan-rekan bisa catat, yaitu mengenai syarat pengangkatan notaris ada di pasal 3. Kemudian notaris berhenti menjabat ada di pasal 8. Pasal 12 dan pasal 9. Kemudian mengenai kewenangan-kewenangan notaris ada di pasal 15. Perbedaan warmaking dan legalisasi. Kemudian di pasal 18 ada tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris. Mengenai cuti notaris pasal 27. Mengenai notaris pengganti, pejabat sementara notaris, dan protokol notaris ada di pasal 33. Kewajiban pembacaan akta ada di pasal 45. Penolakan penandatanganan akta pasal 46 dan renvoi pasal 48. Rekan-rekan bagi yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom chat. Nampaknya sudah ada yang bertanya dari... Nah, ini dari Kak Weni. Oh, bagaimana kalau anggota LBINI yang pernah dilantik menjadi advokat peradit, tetapi KTA-nya sudah tidak aktif lagi? Pak, pertanyaannya apakah yang harus dilakukan ketika anggota LB tersebut mau mengikuti? Bukan, apakah harus mengundurkan diri ketika lulus bukan? Oh, kalau pandangan saya itu tidak masalah ya, asalkan nanti bisa memilih mau menjadi notaris ataupun mau jadi advokat. Nanti soalnya nanti ketika ada melakukan pengangkatan itu bakalan buat surat pernyataan jadi tidak dipermasalahkan, jadi tidak permasalahkan perihal pernah dilantik menjadi advokat, tidak ada dimasalahkan.
ketika mengikuti UKAN-nya. Itu Bu Novia. Baik, Besok kan terakhir kita apabila tidak pembahasan ada, doa nih Bu Novia. ya, besok kita masih ada hari Minggu jam 2 untuk pembahasan soal-soal pilihan ganda dan esai. Rekan-rekan, nanti malam kita akan kirimkan soalnya, rekan-rekan bisa menjawab terlebih dahulu. Besok kita akan membahas, apabila tidak ada pertanyaan, terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber, yaitu Bapak Zaki Ananda Putra SMKN, atas pemaparannya yang sangat informatif. Untuk rekan-rekan, semoga ilmu yang di bagian hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa hari Minggu besok jam 2 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.